إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita kaum muslimin, menjadikan kita umat yang terbaik, menjadikan kita sebagai khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Maka qanifilna azakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita adalah untuk tetap berjalan di jalan Allah, tetap menerapkan syariat Allah, dan tetap berhukum dengan hukum-hukum Allah. Dan apa yang Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin, selalu kita berupaya untuk mentaatinya, dan apa yang Allah larang kepada kita kaum muslimin, hendaklah kita menjauhinya. Ini dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang Allah puji, umat yang Allah namakan muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan, an tu'addul amanati ila ahliha, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada mereka-mereka yang memang berhak untuk kita tunaikan amanah itu kepadanya. Dan dikatakan oleh Allah, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl."
Dan kalau kalian menghukumi manusia, hendaklah menghukumi dengan adil. Dan hukum yang adil adalah hukum yang Allah turunkan. Hukum yang adil adalah hukum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, "Innallaha ni'ma ya'idzukum bih." Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya memberikan nasihat, sebaik-baiknya memberikan mau'izah, yang memberikan peringatan dan nasihat kepada kalian. Maka apa yang Allah nasihatkan, apa yang Allah perintahkan, bukan beban yang berat untuk menyiksa kita, bukan taklif yang membebani seseorang manusia sehingga dia sengsara, tetapi apa yang Allah berikan kepada hamba Allah, kepada ibadah Allah adalah sesuatu yang akan membahagiakan mereka, sesuatu yang akan menyempurnakan kenikmatan atas mereka dan atas setiap manusia kalau mereka mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan pada hamba-hambanya adalah sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bi'ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala segala yang baik akan menjadi sempurna, segala kenikmatan akan menjadi sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan atas kalian kesusahan. Maka apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah sesuatu yang untuk membahagiakan kita, untuk memudahkan kita, dan agar menyempurnakan nikmatnya atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Dan kemudian Allah katakan, wa an tahkumu bil adl, dan hendaklah berhukum dengan adil. Idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan kalau menghukumi manusia, hendaklah menghukumi dengan keadilan. Sesungguhnya Allah ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya memberikan mau'izah, sebaik-baik memberikan nasihat-nasihat. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan kalian, para penguasa kalian dan para ulama kalian. Orang-orang yang memegang urusan kalian adalah ulama wal umara. Ulama memegang urusan agama kalian, yang memberikan fatwa-fatwa dan ilmu, yang mengajarkan kepada kita syariat Islamiyah. Sedangkan para umara adalah yang memegang urusan keduniaan kita, yang mengatur segala macam urusan duniawiyah. Maka Allah katakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang ketiga setelah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada para umara dan ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih, bertikai dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian taat kepada Allah dan hari akhir. Dan dikatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik dan akan lebih bagus hasilnya, hasil akhirnya. Maka perintah-perintah Allah ini sangat jelas. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mentaati perintah-perintahnya. Dan di antara perintah-perintah Allah yang paling penting adalah amanah. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa awal ma yadhhabu min ad-din al-amanah. Sungguh yang pertama hilang dari agama ini, dari umat ini adalah amanah. Dan yang paling akhirnya adalah salat. yakni ketika umat semakin menurun kualitas mereka, generasi demi generasi, zaman demi zaman semakin menurun, maka dikatakan yang pertama hilang adalah amanah, dan yang terakhir adalah salat.
Dan demikianlah keadaan manusia. Min amin ila am, ma ya'ti amun illa alladhi barhu syarrun minhu. Tidaklah berjalan, tidaklah lewat 1 tahun kecuali tahun berikutnya lebih jelek dari tahun kemarin. Aku tidak menyatakan tentang hujannya lebih banyak atau lebih sedikit. Aku tidak berbicara tentang penguasanya, bagaimana keadaan mereka lebih jelek atau lebih baik. Tapi kami berbicara tentang ulama-ukum, ulama kalian yadhabun, ulama kalian hilang dan kemudian tidak ada penggantinya yang seperti mereka. Maka ikhwan a'azakumullah, para ulama dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika mereka lewat, ketika wafatkan mereka, maka tidaklah muncul satu ulama yang seperti para sahabat. Dan ketika para tabi'in, para a'immah, para imam-imam telah lewat, Allah wafatkan mereka, maka tidak ada para ulama dari kalangan tabi'in yang sahabat tabi'in. Dan demikianlah keadaannya terus sampai kemarin. Kita masih memiliki para ulama yang kita anggap, yang kita pegang, yang mutabarin. Tapi sekarang kita telah kehilangan mereka. Kita telah kehilangan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kita telah kehilangan Syekh Muqbil rahimahullah. Kita telah kehilangan Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka dan kita tidak mendapatkan ulama pengganti mereka yang setingkat mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah tahun yang lebih jelek dari tahun kemarin. Tahun yang lebih jelek dari tahun kemarin bukan karena masalah hujannya, bukan karena penguasanya, tapi kita berbicara tentang ulama hukum yadhabun, tentang ulama kalian yang pergi dan belum ada penggantinya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk memerintahkan kalian agar kalian taat kepadanya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan secara rincinya, antu addul amanati ila ahliha, tunaikanlah amanah kepada ahlinya, kepada orang-orangnya. Dan kemudian kalau menghukumi manusia, hukumilah dengan adil. Dan kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dan penguasa kalian dan ulama kalian. Maka para ulama yang masih tersisa, hendaklah kita menyampaikan amanah kepada mereka dan menegakkan an-nasihah untuk mereka. Dan an-nasihah li a'immatil muslimin, nasihat untuk para imam-imam kaum muslimin adalah dengan kita mentaati mereka, mendengar nasihat mereka, kita mendengarkan apa yang dianjurkan oleh mereka, meminta dari mereka ilmu dan bimbingan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah an-nasihah untuk mereka. Ini adalah mementingkan mereka apa yang Allah masih sisakan dari para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah, perkara yang berikutnya yang akan kita sampaikan adalah perkara hukum Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin agar berhukum dan menghukumi manusia dengan keadilan, antahkumu bil adli. Dan yang namanya menghukumi dengan keadilan adalah menghukumi dengan qala Allah wa qala Rasul, menghukumi dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul, menghukumi dengan Al-Quran dan Sunnah, menghukumi dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah dan para ulama. Ini adalah menghukumi dengan adil. Barang siapa yang berhukum dan menghukumi tidak dengan hukum Allah, tidak dengan Quran, maka itu adalah hukum yang tidak adil, hukum yang zalim. Barang siapa yang berhukum tidak dengan sunnah, maka dia telah menghukumi dengan zalim, tidak dengan keadilan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, masalah hukum yang sering disampaikan ayatnya, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ulang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah, barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia orang zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik. Allah sebutkan dalam beberapa ayat perintahnya untuk berhukum dengan hukum Allah, dan Allah ancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, ancaman kubur, ancaman kezaliman, dan ancaman kefasikan.
yakni mereka-mereka yang tidak menghukumi dengan hukum Allah terancam dengan kekafiran, terancam dengan kefasikan, dan terancam dengan kezaliman. Barang siapa yang berhukum atau menghukumi seseorang tidak dengan qala Allah, menghukumi seseorang hanya dengan hawa, hanya dengan hawa nafsunya dan kejengkelannya, tidak dengan sunnah, maka dia adalah seorang yang zalim, seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Demikian pula Allah, termasuk yang terkena ayat-ayat ini adalah mereka-mereka yang dalam perselisihan tidak mencari apa yang lebih dekat dengan qala Allah wa qala Rasul, tetapi memilih yang lebih ringan, memilih yang lebih santai, memilih yang disukai oleh selera hawa nafsunya, maka dia tidak menghukumi dengan hukum Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apa yang kalian perselisihkan dari segala sesuatu, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya adalah kepada Allah. Keputusannya, penyelesaiannya, mana yang kita ambil, mana yang kita tegaskan sebagai apa yang kita pegang, maka itu adalah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang hukum. Hendaklah kalian kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah, khususnya dalam apa yang kalian perselisihkan. Maka hukumilah dengan ucapan Allah, dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah yang dikatakan hukumnya dikembalikan kepada Allah. Ila salaftum, Allah katakan kalau kalian maktalaftum fi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian perselisihkan padanya, maka hukumnya kembalikanlah kepada Allah. Maka ikhwan a'azakumullah, tidak ada satu syariat yang mengajarkan kepada kita untuk memilih apa yang sesuai dengan hawa nafsu, dengan selera, dengan hawa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala justru memperingatkan terus-menerus agar kita jangan disesatkan oleh hawa nafsu, jangan diseret oleh hawa nafsu dan selera masing-masing pribadi, tetapi kembalilah kepada perintah Allah dan Rasulnya, kembalilah kepada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kenikmatan keislaman tetap kita rasakan, agar kita kaum muslimin tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala keridhaannya. Nasallahu ta'ala ridahu wa na'udzu bika min sakhatihi wa ghadabihi wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula di dalam ayat lainnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berhukum dengan hukumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anihkum, dan hendaklah hukumi mereka, hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan turuti hawa nafsu mereka, jangan ikuti kemauan-kemauan hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan hindarilah mereka, hati-hati dari mereka, ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati jangan sampai mereka membuat fitnah pada kalian sehingga engkau berpaling dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Ini nasihat
kepada Rasulnya SAW. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya agar menghukumi manusia dengan hukum Allah, dengan keadilan, dengan apa yang Allah turunkan, dan kemudian Allah peringatkan dengan kalimat wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan turuti hawa nafsu mereka. Mereka masing-masing menginginkan dengan berbagai macam keinginan-keinginan, dan mereka mengusulkan dengan berbagai macam usulan yang sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Kalau kamu dakwahnya mau diterima, hendaklah begini. Kalau kamu ucapannya mau diterima, hendaklah begitu. Mereka, kaum musyrikin, kaum kufar, kepada Rasulullah SAW memberikan berbagai macam protes dan usulan. Tapi Allah SWT menyatakan wala tattabi' ahwa'ahum, jangan turuti hawa nafsu mereka, tetapi hukumilah dengan hukum Allah. Apa yang Allah katakan halal, katakan halal. Apa yang Allah katakan haram, katakan haram. Dan apa yang Allah wajibkan, katakan wajib. Dan apa yang Allah katakan bahwa itu tidak wajib, katakanlah tidak wajib. Dan ini adalah hukum Allah yang harus disampaikan kepada mereka. Dan jangan ikuti keinginan mereka, selera mereka. Wasdarhum, dan hati-hati dari mereka. Anyaftinuka biba'di ma anzalallah, atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dari mereka, anyaftinuka an ba'di ma anzalallah. Jangan sampai mereka memfitnah kamu atau membuat kamu terfitnah sehingga kamu meninggalkan apa yang Allah turunkan. Sehingga ikhwan a'azakumullah, masalah berhukum dengan hukum Allah adalah perintah untuk penguasa, tetapi perintah pula untuk para da'i, dan perintah pula kepada mereka yang menghukumi seseorang atau menghukumi manusia. Maka ini perintah untuk penguasa maupun untuk para da'i. Perintah dari Allah SWT untuk berhukum dengan hukum Allah bagi seluruh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin hendaklah mereka menghukumi dalam kesehariannya. Apakah orang ini benar atau sah? Apakah orang ini kawan atau lawan? Apakah orang ini adalah seorang yang patut kita berkawan dengannya? Apa yang patut kita hindari? Maka kita harus menghukumi dengan hukum Allah. Harus kita hukumi dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, dan apa yang dipahami oleh para ulama, sehingga kita menghukumi dengan keadilan. Antahkumu bil adli, hendaklah menghukumi dengan adil. Adapun mereka yang menghukumi dengan hawa nafsu, ketika marah maka dia menghukumi dengan kemarahannya, ketika cinta maka dia menghukumi dengan kecintaannya, maka dia akan menghukumi seseorang dengan selera hawa nafsunya. Maka akibatnya adalah dia menghukumi dengan kezaliman. Dia menghukumi dengan kezaliman yang akan membawa dia menjadi orang-orang zalim, orang-orang fasik, dan na'udzubillah kalau kemudian menjadi orang-orang kafir karena tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah dan peganglah Quran dan Sunnah, dan hukumilah manusia dengan apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Dan kalau kita dihukumi dengan Quran dan Sunnah, hendaklah kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kaum muslimin al-mukhlisin, menjadi orang-orang muslim yang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman pada hari akhir. Wa nasallahu ta'ala fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما هم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله. Waalaikumsalam.
Mas, saya pinjam. Iya. Salam. Mau tidur lah. Kantor. Tidur. Abdullah ada. Abdullah ada. Di atas ya. Mungkin ya. Biasanya juga ini 4. Iya. Yang 4. 1.